Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita kembali lagi di pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang bulan terkabulnya doa. Jamaah yang berbahagia, doa merupakan salah satu ibadah yang sangat begitu dahsyat dalam memberikan pengaruh terhadap perjalanan kehidupan manusia. Doa merupakan salah satu karunia terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Dialah yang mengajari hambanya bagaimana mengadu dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar. Doa merupakan titik temu terdekat antara hamba dan Tuannya. Doa adalah senjata, benteng, obat, dan juga pintu segala kebaikan bagi seorang hamba. Imam Syafi'i pernah berkata dalam syairnya, "Apakah kamu melecehkan dan meremehkan doa? Kamu tidak tahu rahasia yang terkandung dalam doa. Panah di malam hari tidak bisa ditelusuri, namun semua pasti mempunyai batas akhir." Di bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, Allah telah memberikan berbagai keistimewaan dan kelebihan di dalamnya. Di antaranya adalah kesempatan untuk terkabulnya sebuah doa. Kesempatan itu antara lain, yang pertama pada saat berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Keutamaan ini tidak hanya dikhususkan kepada orang yang berpuasa wajib saja, namun bagi orang yang berpuasa yang melakukan puasa sunnah yang sesuai dengan anjuran syariat, ia akan tetap mendapatkan keutamaan tersebut. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa pada saat berbuka ada doa yang tidak ditolak. Jadi para jamaah sekalian, apabila kita melakukan atau sedang berpuasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, maka pada saat berbuka puasa, sempatkanlah untuk berdoa. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adab-adab yang baik. Insya Allah di waktu itu tidak akan ditolak doa kita. Kemudian yang kedua, waktu atau kondisi doa yang tidak ditolak adalah pada malam Lailatul Qadar, malam penuh keberkahan, keberadaan yang selalu ditunggu-tunggu setiap umat muslim. Lailatul Qadar seakan menjadi puncak malam-malam di bulan Ramadan, di mana di malam itu amal-amal kebaikan dilipat gandakan dan doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 3-5, yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Oleh karena itu telah menjadi tradisi kaum salafus saleh, yaitu untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai aktivitas ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan teladan bagi umatnya untuk meningkatkan frekuensi
ibadah kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu kita bisa memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak sedekah, dan aktivitas ibadah lainnya. Kita tingkatkan terus di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena itu adalah waktu di mana mustajabnya doa kita dikabulkan. Maka janganlah dilewatkan kesempatan emas itu. Kemudian selanjutnya, waktu atau kondisi di mana doa itu tidak ditolak adalah sepertiga malam yang terakhir, yaitu ketika waktu sahur, di mana kebanyakan manusia masih terlelap dalam tidurnya. Mereka tidak sadar jika dalam sepertiga akhir malam itu banyak sekali yang manusia terlelap dalam tidurnya. Mereka tidak sadar jika dalam sepertiga malam itu berbagai keberkahan Allah turunkan di dalamnya. Allah turunkan keberkahan bagi hamba-hambanya yang mau bangun melaksanakan ibadah dan berdoa kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya kurang lebih, sesungguhnya Rabb kami yang maha berkah lagi maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga akhir malam. Lalu berkata, barang siapa yang berdoa, niscaya aku akan kabulkan. Barang siapa yang memohon, pasti aku akan perkenankan. Dan barang siapa yang meminta ampun, maka aku mengampuninya. Para jamaah yang berbahagia, di 3 waktu itu hendaklah dimaksimalkan dengan baik. Mintalah kepada Allah apapun yang kita butuhkan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk terkabulnya doa, selain memaksimalkan waktu-waktu yang telah kita sebutkan tadi di atas, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika ia berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara syarat-syaratnya yang pertama, ikhlas karena Allah. Kita berdoa, kita berpasrah kepada Allah, kita berdoa, ikhlaskan diri kita, hati kita hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga setiap apa yang kita dapat, baik itu secara makanan, secara konsumsi, maupun secara pakaian yang kita pakai. Kita harus menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana doa kita ingin dikabulkan oleh Allah sedangkan kita mengkonsumsi barang haram terus, makanan haram yang dilarang oleh Allah. Bagaimana kita ingin dikabulkan doa kita sedangkan pakaian kita itu haram, didapat dari uang yang haram. Kemudian yang ketiga, syarat diterimanya doa tidak mendikte Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud mendikte adalah mendeadline agar segera dikabulkan permintaannya, yaitu sifatnya agak memaksa. Ini pun dilarang karena ini tidaklah baik. Kemudian selanjutnya, tidak berdoa untuk suatu perbuatan dosa. Jadi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh meminta sesuatu yang mengandung dosa, yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang itu harus kita hindarkan. Kemudian selanjutnya, syarat doa adalah konsentrasi dan yakin atas terkabulnya doa. Bahwa ketika atau pada saat kita berdoa, kita yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Kemudian syarat untuk diterimanya doa yaitu menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi kita
apabila tidak ingin ditolak doa kita, hendaknya kita untuk menjalankan perintah yang Allah berikan dan menjauhi segala larangan yang Allah larang. Kemudian selanjutnya di antara syarat doa yang tidak ditolak yaitu mengembalikan hak orang lain yang dizalimi. Kezaliman bisa menjadi penghalang terkabulnya doa, karena kezaliman adalah kegelapan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk poin ini banyak sekali di sebagian kita mengalami ini, yaitu apabila dia berdoa, sering dia mengeluh kenapa doa kita tidak terkabul, mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin boleh jadi ada sesuatu hal yang menghalanginya, baik itu berhubungan dengan sesama yang harus kita benahi. Apabila kita telah menzolimi orang lain, mungkin boleh jadi itu adalah salah satu penyebab terhalangnya doa kita. Maka oleh karena itu, apabila kita ingat atau kita merasa bahwa kita pernah menzolimi orang, maka hendaknya kita hubungi orang itu, kita datangi orang itu, dan kita meminta maaf agar supaya mengikhlaskan segala perbuatannya. Kemudian yang terakhir, agar tidak ditolaknya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bertaubat, taubatan nasuha, bertobat dari segala dosa, karena dosa bisa menjadi penghalang terkabulnya doa. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa Allah tidak mendengar doa seseorang yang berdoa karena sum'ah, riya, dan bermain-main. Tetapi Allah menerima orang yang berdoa dengan ikhlas dari lubuk hatinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita perhatikan waktu-waktu kita dalam berdoa apabila doa kita tidak ingin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perhatikan pula adab-adab dalam berdoa yang telah tadi disebutkan di atas. Maka insya Allah apabila itu diterapkan dengan baik, dijalankan dengan baik, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.